Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Farhati dari kelas manajemen reguler 2A. Di sini saya ingin membahas tentang materi kewirausahaan Islami. Poin-poinnya yang pertama adalah konsep dan definisi kewirausahaan Islami, dan yang kedua karakteristik entrepreneur Islam. Yang ketiga ada prinsip dan etika bisnis syariah. Yang keempat, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah, etika memberdayakan, kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah. Dan yang terakhir, alasan ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana kedepannya seperti apa. Poin pertama, konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Dalam pandangan Islam, bekerja dan berusaha termasuk berwirausaha boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena keberadaannya sebagai khalifah fil ard dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Dalam Islam, anjuran untuk berusaha dan giat bekerja sebagai bentuk realisasi dari kekhalifahan. Poin kedua, ada karakteristik entrepreneur Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus bertakwa. Takwa adalah percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa is framework, yaitu takwa sebagai kerangka kerja yang paling utama. Dan yang kedua, memakan makanan yang halal. Halal merupakan prioritas yang utama. Halal juga sesuatu hal yang diterima oleh agama. Dan yang ketiga, tidak bersikap membazir. Islam mendorong seseorang untuk menikmati hidup dan tidak terlalu berlebihan dalam memanfaatkan dan menggunakan sesuatu hal. Yang keempat, memiliki spiritual yang tinggi. Kita sebagai umat muslim ketika memenuhi panggilan Allah dengan tujuan untuk mencari bagaimana ikhtiar sebagai ibadah sunnah dan mencari karunia lainnya. Yang kelima, harus bisa menyikapi nilai-nilai moralitas. Nilai moral juga terdapat sikap negatif, seperti halnya riba, karena riba adalah sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Yang keenam, harus dipercaya. Hal ini merupakan modal utama untuk mendapatkan jaringan dan fundamental perdagangan, yaitu kepercayaan. Dan yang ketujuh, harus selalu peduli dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sistem kesejahteraan dalam Islam yaitu zakat yang sudah diatur karena seseorang diwajibkan untuk memberikan sebagian presentasinya dari harta yang didapatkannya untuk kaum tertentu yang lebih membutuhkan. Yang ke-8, memiliki pengetahuan yang luas. Karena agar kita sebagai seorang entrepreneur muslim selalu waspada dan tidak mudah tertipu oleh orang lain. Yang 9, harus peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Peduli pada masyarakat adalah suatu kesadaran dalam hidup kita sendiri, dan kita juga harus saling peduli satu sama lain apabila dalam lingkungan hidup kita tersendiri. Yang poin ketiga, prinsip dan etika bisnis syariah. Prinsip bisnis syariah dibagi menjadi dua, yaitu prinsip bisnis secara umum dan secara khusus. Yang pertama, secara umum dibagi menjadi 6. 1. Prinsip ilahiyah, didasarkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, prinsip nabawi, didasarkan nilai-nilai kenabian. Maksudnya, kita harus meneladani sifat Nabi Muhammad SAW ketika berbisnis, seperti sidik, amanah, tablik, dan fatona. Nomor 3, prinsip adiliyah, didasarkan nilai-nilai keadilan. 4. Prinsip al-huriyah, didasarkan nilai-nilai kebebasan. 5. Prinsip masawah, didasarkan nilai-nilai kemitraan dalam berbisnis. 6. Prinsip ta'awun, didasarkan nilai-nilai tolong-menolong. Yang kedua, secara khusus dibagi menjadi 7. Yang pertama, prinsip taba'udul manafi. Dalam berbisnis memang harus saling menguntungkan dan tidak boleh memutuskan secara sepihak. Yang kedua, prinsip pemerataan. Bagaimana menggunakan harta yang tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang, tetapi untuk menyeluruh.
ketiga, prinsip antarakdin, saling ridho. 4. Prinsip adamul maqdir, masyar, koror, ikhtikar, zalim, dan riba. 5. Prinsip albir wa al-taqwa, sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan dan ketakwaan. 6. Prinsip musyarakah, yaitu mengedepankan kerjasama dalam berbisnis. 7. Prinsip kitabiah, kegiatan penyediaan dokumen untuk memperoleh informasi. Ada etika bisnis syariah dibagi menjadi 5. Yang pertama, bersifat memberdayakan. Dalam kegiatan bisnis harus memperhatikan pemberdayaan tenaga kerja. Yang kedua, etika pembayaran upah, memberikan upah terhadap tenaga kerja sesuai dengan bagian dan haknya. Yang ketiga, etika jual beli dan hutang. Etika jual beli dalam Islam berlaku jujur, menjual produk dengan kualitas yang baik dan bukan barang curian. Etika hutang menurut pandangan Islam yaitu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Yang keempat, etika jujur dalam pemasaran. Beberapa hal yang harus dihindari dalam etika jujur dalam pemasaran. 1. Tidak menepati apa yang telah dijanjikan. 2. Membujuk dengan kebohongan. 3. Menutupi kekurangan produk. 4. Menutupi kondisi produk dan lain-lain. Itu beberapa hal yang harus dihindari dalam etika jujur. Yang kelima, etika kontemporer, bagaimana mengelola perusahaan yang baik. Di antaranya 1. Keterbukaan, 2. Akuntabilitas, 3. Responsibility, 4. Kemandirian. Poin keempat, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Etika memberdayakan, kisah seorang kaum Ansyar yang meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah membantu pihak yang lemah dan bertujuan untuk memberi bantuan sehari-hari kepada yang lebih membutuhkan. Poin kelima, poin terakhir, alasan ingin menjadi seorang entrepreneur. Karena yang pertama, saya ingin menghasilkan uang dari bisnis saya sendiri. Yang kedua, ingin memiliki kebebasan dalam bekerja. Yang ketiga, ingin membantu orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Rencana kedepannya insya Allah ingin meneruskan usaha orang tua serta membuka usaha baru seperti online shop. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.